Semua video di Dahsyat Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efisien. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Eat, ate, eaten, memakan. Capture, captured, captured, menangkap. Commit, committed, committed, melakukan untuk hal yang buruk. Interest, interested, interested, menarik. Crime, kejahatan. Person, orang. If, jika. So that, jadi. Pause kan, jedakan dan hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal vocab saya tadi akan bisa menjawab pertanyaan saya. Masih ingat kata commit artinya apa? Melakukan. Kalau crime, vocab 215 kejahatan. Kan commit melakukan untuk yang buruk ya tuh, melakukan kejahatan. Kan kejahatan yang buruk ya. Capture masih ingat? Menangkap. Sekarang matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Orang-orang, interest menarik ya. Kalau ada ed berarti tertarik. Tidak tertarik dengan makanan itu. Jadi mereka tidak memakan makanan itu. Kok padanya ini tertarik bukan menarik. Grammar ini jangan khawatir. Grammar ini akan diajarkan segera di video ini ya. Yuk, nomor 2, jika seseorang tidak melakukan kejahatan, orang itu tidak ditangkap oleh, harusnya the police ya, oleh polisi. Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, orang itu tidak ditangkap oleh polisi. Bukan the person, by the police harusnya. Hafalkan lagi agar vocab makin banyak. Make, made, made, membuat. Cuisine, hidangan. Employee, karyawan. Employer, majikan. Mistake, kesalahan. Guest, tamu. Reprimand, reprimanded. Ini reprimanded harusnya. Reprimanded, Pak Ede ya. Memarahi harusnya reprimanded, bukan den ya. Of course, tentu. Jedakan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali lagi. Sekarang saya akan menerangkan kalimat aktif dan pasif dan membandingkannya ya. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber, misalkan membawa, berlari. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter, misalkan diambil, terambil. Rumus kalimat aktif adalah subjek ditambah do not atau does not dan kata kerja ke satu. Sedangkan kalimat pasif rumusnya subjek ditambah is not, am not, are not. Kata kerjanya ketiga. Beda ya tuh. Kalau kalimat aktif pakai do not atau does not ya. Sedangkan pasif is not, am not, are not. Kalau kalimat aktif kata kerjanya ke satu. Kalimat pasif kata kerjanya ketiga. Beda ya. Jika ada kalimat seperti ini. Banyak tamu tidak tertarik dengan hidangan itu. Jadi para tamu tidak memakan hidangan itu. Ini kalimat ini panjang ya. Kenapa panjang? Karena terdiri dari dua anak kalimat. Ini disebutnya compound sentence. Yang panjang ini disebutnya kalimat majemuk setara. Jadi terdiri dari dua anak kalimat. Kalimat yang pertama, banyak tamu tidak tertarik dengan hidangan itu. Kalimat yang kedua, para tamu tidak memakan hidangan itu. Nah, anak kalimat ke-1 dan anak kalimat kedua dihubungkan dengan kata jadi yang berwarna biru itu. Ya. Nah, sekarang kita akan latihan compound sentence seperti ini ya. Jika ada compound sentence kalimat seperti ini, selesaikan anak kalimat per anak kalimat. Jadi kita terjemahkan sampai kuisin dulu ya. Penentu rumus, vocab yang warna hitam nih, tertarik, memakan, dimarahi, membuat. Nah, itu penentu rumus ya. Sekarang kita terjemahkan, banyak tamu, subjeknya berarti many guests. Baru subjek ya. Tidak tertarik, itu pasif, jadi harus pakai is not, am not, are not, kata kerja ketiga. Nah, pakai is not, pakai are not ya. Oh, tamunya ada s-nya lebih dari satu, berarti pakai are not. Are not, gitu ya. Kalau is not untuk subjek tunggal ya. Nah, tertarik kan pasif, harus pakai kata kerja ketiga ya, kan pasif. Jadi interest, interested, interested. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi tidak tertarik dengan, nah, hidangan itu bahasa Inggrisnya the cuisine. Beres nih anak kalimat ke-1. Setelah beres masukin kata jadi. Jadi so that. Nah, setelah jadi baru ada anak kalimat kedua. Para tamu tidak memakan. Me itu aktif. Memakan tuh me. Berarti anak kalimat kedua harus pakai do not, does not, kata kerja ke-1 ya. Kita terjemahkan sekarang. Para tamu, the guests, gitu ya. Tidaknya, tamunya lebih dari satu, pakai do not. Do not. Karena kalimat aktif memakan ke-1. Eat the cuisine. Jadi, ini kalimat pasif, ini kalimat aktif, gitu ya. Lagi. Tentu, karyawan itu tidak dimarahi oleh majikannya karena karyawan itu tidak membuat kesalahan. Ini juga sama. Compound sentence compound sentence terdiri dari dua anak kalimat. Jika ada dua anak kalimat, selesaikan satu demi satu ya. Anak kalimat ke-1 tidak dimarahi. Oh, itu pasif, berarti is not, am not, kata kerja ketiga ya. Sekarang mari kita terjemahkan.
tentu of course. Karyawan itu the employee. Ya, karyawannya satu, jadi pakai is not, jangan pakai are not ya. Is not. Nah, tidaknya. Dimarahi kan pasif. Kalau pasif kata kerjanya harus ketiga tuh ya. Pasif detail kata kerjanya harus ketiga. Jadi reprimandnya harus ketiga. Reprimand, reprimanded, reprimanded. Jadi ini artinya tidak dimarahi. Setelah beres rumus, masukin oleh by. Majikannya his employer. Beres nih anak kalimat ke-1. Masukin kata karena because. Nah, sekarang anak kalimat kedua. Karyawan itu tidak membuat aktif. Berarti me-nya pakai do not does not ya. Berarti karyawan itu the employee. Karena karyawannya satu, karena kalimat aktif pakai does not. Does not. Ini kan kalimat aktif memarahi. Kata kerjanya harus ke satu, jangan made tapi make. Make gitu ya. Kesalahannya a mistake. Jadi ini artinya tidak dimarahi. Ini yang kedua tidak membuat ya. Yang satu pasif, yang satu aktif. Nah, sekarang pauskan, jedakan, hafalkan dulu rumus ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh dipraktikkan lagi ya. Karena akan langsung dipraktek. Agar mudah, saya tampilkan lagi rumusnya itu yang aktif, yang do not ada, tuh verb 1 ini kalimat aktif. Rumus kalimat pasif yang bawahnya ya. Nah, is am are not verb 3. Sekarang terjemahan katanya. Oh, ini are not verb 3. Oh, are not verb 3 berarti di atau ter ya yang ini. Orang-orang tidak tertarik dengan makanan itu. Nah, gitu ya. Tidak tertarik yang ini. Setelah ini masukin kata jadi. Jadi so that, beres. Sekarang anak kalimat kedua. Do not. Oh, kalau do not yang ini berarti meber ya. Sekarang mereka tidak memakan atau makan hidangan itu ya. Tidak memakan hidangan itu, gitu ya. Yang soal nomor 2. Does not. Oh, does not berarti ya, tuh. Jadi, jika seseorang tidak melakukan kejahatan, gitu ya. Ya. Oh, ini is not. Is not kata kerja ketiga berarti di yang keduanya. Orang itu tidak ditangkap di itu ya, kata kerja ketiga. Ditangkap oleh polisi, gitu ya. Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, orang itu tidak ditangkap oleh polisi. Terus, sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi tetap latihan aktif pasif. Kita cek dulu vocabnya. Banyak many, orang person, tertarik interest, with, cuisine, the, so that, eat and eaten, cuisine, the. Ini kalimat majemuk secara atau compound sentence. Terdiri dari dua anak kalimat. Kedua anak kalimat dihubungkan dengan kata jadi, so that. Sekarang selesaikan satu demi satu. Sampai itu dulu, sampai sini. Kita tidak tertarik, itu pasif. Berarti is am are not kata kerja ketiga ya. Banyak many. Many. Orang-orang persons pakai s. Karena orangnya lebih dari satu, pakai are, jangan pakai is ya. Are not. Nah, tertarik kan pasif harus ketiga. Interested. Jadi are not interested with. Hidangan itu dari itu dulu. The cuisine. Beres nih ya. Many persons are not interested. Kan tertarik pasif. Jadi are not interested with the food. Atau the cuisine boleh. Setelah itu masukin kata jadi. Jadi so that. Nah, beres nih satu anak kalimat. Sekarang anak kalimat kedua. Mereka tidak makan. Makan itu nggak ada awalan. Kalau nggak ada awalan dianggapnya aktif. Jadi pakai do not, does not. They do not, karena aktif, kata kerja harus satu ya. Eat the cuisine. Nah, gini ya. They do not eat cuisine. Jadi, many person are not interested. Ini pasif, yang ini. Rumus ini are not, kata kerja ketiga. With the food, so that they do not, ini aktif. Nah, yang ini. Do not, verb 1. Gitu ya. Lagi. Cek dulu vocabnya. If, person, commit, crime, capture. Ini ada dua anak kalimat, tapi dihubungkan dengan tanda koma. Ini dulu. Jika seseorang tidak melakukan berarti do not, does not kata kerja ke satu ya. If a person, orangnya satu, jadi pakai does not commit, kata kerjanya ke satu ya, jangan pakai ed kan aktif. Crime, nah gitu kan. Beresnya anak kalimat ke-1. Sekarang anak kalimat kedua. Orang itu tidak ditangkap. Di itu pasif. Berarti is am are not kata kerja ketiga sekarang ya. The person, personnya satu. Jadi pakai is. Is not captured. Pakai ed kan pasif tuh. Kata kerja harus ketiga. Is not
captured by the police. Ya, jadi yang atasnya does not commit karena aktif, yang bawahnya is not captured kata kerja ketiga pasif ya. Pelajari ulang video ini dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahyat Channel agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih.